Ya, try. Wih, belum tahu. Makasih. Oke, makanannya enak, semuanya ruangannya bagus, ambience-nya bagus. Tapi yang akan menarik calon pengunjung datang itu adalah dari buku menu yang biasanya ditaruh di depan restoran itu sendiri. Kalau buku menunya itu menarik untuk orang pengen nyoba ya, pengen datang gitu, 1 poin akan sudah didapatkan dari restoran itu sendiri. Nah, fotografi makanan ini butuh passion dan patience. Passion itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, yang kita inginkan, kita yang memang suka ya kan. Dan kita juga harus punya patience, kesabaran. Kesabaran kenapa? Karena dalam hal ini kita butuh detail minded, kita butuh ketelitian untuk membuat suatu produk yang tidak bernyawa ini, yang sebenarnya mungkin nggak bagus, tapi kita bisa bikin ini suatu hal yang indah dan menjual. Namanya makanan itu kan berbeda-beda waktu makannya ataupun pas suasana makannya. Nah, itu yang harus kita buat. Ya misalnya makanan, let's say kita ngomong fine dining steak, atau sama kita bandingkan sama breakfast punya yang apa, omelet atau bacon goreng. Nah, itu kita yang buat, creative mood. Gimana suasananya kalau kita makanan breakfast jangan kelihatan seperti fine dining. Kesannya kok fine dining tapi makanannya jadi nggak akan nyampe gitu kan sama si marketnya. Caranya adalah pertama dari props yang kita gunakan, kemudian lighting, cara teknik lighting, yaitu kita penempatan lighting itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya kita buat lightingnya kita buat agak naik sedikit, itu menjadi lebih tinggi, kesannya lebih siang hari. Kemudian kita bikin agak rendah, itu bisa pagi bisa sore, tergantung sama warnanya nanti. Kita bisa buat agak kuning, itu menjadi sore misalnya, atau kita buat agak biru, itu menjadi pagi. Nah, suasananya seperti itu. Tapi kalau fine dining lebih romantis lagi kesannya. Kita buat suasananya menjadi lebih romantis, misalnya dengan setting mejanya atau dengan setting dia punya penggunaan props dan lain-lain. Skill yang harus kita miliki sebagai seorang fotografer adalah satu, hobi makan. Karena hobi makan itu kita kan tahu semua jenis makanan itu, misalnya ya karakter suatu sayur seperti apa, karakter daging itu seperti apa. Misalnya kita daging sapi kita masak terlalu matang, dia kan jadi keras dan agak hitam. Nah, sedangkan fotografi mungkin kita di daging itu kita nggak mau sampai terlalu hitam, karena itu kan menjadi kok gosong ya gitu loh. Nah, sedangkan sayur misalnya ya hijau itu hijaunya sayur itu kalau kita salah simpan sedikit dia menjadi hitam. Misalnya daun mint, let's say. Daun mint kalau kita salah masukin ke freezer, ya, itu hitungan menit jadi hitam. Dan kita juga harus tahu penataannya. Misalnya masakan Jepang itu benar-benar ada aturan. Dari cara penataan sushi misalnya, dia ada ada urutannya. Misalnya miringnya ke kiri. Kalau kita dimiringin kanan, bisa-bisa diomelin sama si chefnya gitu. Jadi kita memang menggunakan beberapa alat-alat atau sebenarnya bahan kimia yang nggak bisa dimakan. Misalnya sebagai pengganti madu kita menggunakan oli mobil. Nah, itu kan sesuatu yang beda kan. Yang oli mobil itu kita bisa pilih kekentalan yang mana. Nah, kita pilih yang salah satu yang agak kental. Kita styling itu bukan untuk menipu atau gimana, tapi untuk lebih memperjelas makanan itu sendiri gitu kan, lebih mempercantik makanan itu sendiri. Sama aja lah kayak orang ke makeup, ke salon, ke makeup dari biasa-biasa aja di makeup jadi cakep kan. Apakah itu penipuan ya? Nggak juga kan, itu kan untuk lebih mempercantik dari objek itu sendiri gitu loh.
belum tahu.